Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat Kyore. Izin para sanino sabam, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar atau kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan pada saat latihan taekwondo. Tentunya di taekwondo kita kali ini, biasanya taekwondo itu kan untuk bahasa dia digunakan bahasa Korea karena taekwondo berasal dari Korea. Saya akan perkenalkan namanya terminologi taekwondo ya. Terminologi taekwondo ini biasanya untuk taekwondoin baru pada saat masuk ke dojang dia akan diberikan namanya terminologi taekwondo ya. Fungsinya ini adalah pembelajaran untuk kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan pada saat latihan taekwondo. Ini kita akan perincikan satu-satu, nanti kita akan jelaskan. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Materi pertama yaitu adalah umum ya. Biasa kita pergunakan pada saat latihan. Kalimat umum yang pertama adalah sabem. Sabem itu biasanya kita tujukan kepada pelatih. Jadi arti sabem adalah pelatih atau instruktur. Yang kedua ada sabemnim. Sabemnim itu adalah instruktur kepala atau pelatih kepala. Jadi di atas sabem ada sabemnim, di atas sabemnim ada master, seperti itu. Ketiga ada sionbi. Sionbi adalah senior. Jadi ada senior kita dengan sabuknya yang tinggi, mungkin merah atau biru, itu kita sebut dengan sionbi. Bagaimana untuk juniornya? Junior ada hyubei. Itu junior. Jadi untuk senior yang manggil taekwondoin baru itu dengan hyubei. Ada lagi dojang. Dojang adalah tempat latihan ya. Kalau di karate ada namanya dojo, kalau kita di taekwondo ada namanya dojang. Itu tempat latihan. Selanjutnya ada dobo. Dobo itu adalah baju taekwondo ya. Baju taekwondo kita namanya dobo. Selanjutnya ada ini lebih mendasar ya. Ada kyukpa. Kyukpa itu adalah teknik pemecahan benda keras, bisa dengan papan, bisa dengan batu dan genting. Biasanya untuk umum digunakan adalah papan. Ya, papan pemecahan kyukpa khusus. Ya, jadi ada kejuaraan namanya kyukpa. Lanjut, ti. Ti itu adalah sabuk taekwondo kita. Ti itu sabuk taekwondo. Ada lagi kanan dan kiri, wen dan oreon. Ya, kanan dan kiri, wen dan oreon. Wen itu kiri, oreon adalah kanan. Ya. Lanjut, yi. Yi itu iya. Dan ani adalah tidak. Kalau untuk iya dan tidak itu jarang dipergunakan sih. Ya, biasanya kita gunakan yang bahasa Indonesia seperti biasa. Ada lagi namanya kyurugi. Kyurugi artinya pertarungan atau turnamen kejuaraan pertarungan, namanya kyurugi. Ya, kalau misalnya ada kejuaraan dia tarung fighter itu namanya kyurugi. Ada lagi pomse. Pomse itu adalah seni taekwondo. Ya, atau jurus bisa dibilang. Jadi ada kejuaraan namanya kyurugi atau pertarungan atau fighter, ada pomse seni atau jurus, yang ketiga ada kyukpa atau pemecahan benda-benda. Ya. Itu adalah untuk umum. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan di komen kita ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu anggota badan yang biasa umumnya kita pelajari. Yang pertama ada jumok. Jumok adalah kepalan tangan ya pada saat kita melakukan pukulan. Yang benar itu seperti ini, tangan jari-jari empatnya kita genggam. Sudah kita genggam, jempolnya kita masukkan ke arah dalam. Jadi seperti ini. Kebanyakan orang awam atau taekwondoin baru dia biasanya menggunakan jempolnya ada di sini. Ini adalah posisi yang salah.
Karena pada saat pukulan, yang pasti pertama kali melakukan pukulan adalah jempolnya. Ini akan biasanya terjadi cedera. Yang benar adalah di sini. Kalau sudah posisinya seperti ini seperti ini. Enak. Ya, itu adalah jumok. Yang kedua ada palmok atau lengan. Palmok itu antara seperti ini nih. Ini palmok. Pukulan yang benar, apalagi untuk pomse, itu adalah lebih nekuk ke bawah sedikit. Nih. Palmoknya seperti ini. Ini palmok. Ya, jangan seperti ini atau seperti ini. Dia agak ke bawah sedikit. Ini yang benar. Ya. Terus ada lagi bal. Bal itu kaki kita. Ada sonal atau pisau tangan. Pisau tangan. Ya, kita ngambilnya dari jari kelingking ya. Pisau tangan. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada satu kendala, jadi tidak bisa kita lanjutkan di tempat yang lain. Sekarang kita ada di rumah. Kita lanjutkan lagi untuk pembelajarannya. Ya, lanjut ada namanya apcu. Apcu itu adalah jari-jari kaki seperti kita berdiri tapi jinjit. Itu namanya apcu. Ya, terus untuk tumitnya itu namanya duicu. Jadi kalau di depan apcu, kalau di belakang duicu. Ya, lanjut ke baldeng. Baldeng itu adalah bisa dibilang pergelangan kaki. Ya, pergelangan kaki kita harus lurus dengan kaki kita. Itu namanya baldeng. Ada lagi. Oke, kita masuk ke pembelajaran ketiga, yaitu hitung-hitungan. Hitung-hitungan dalam pembelajaran taekwondo itu menggunakan bahasa Korea. Yang pertama ada hana, dul, set, net, desot, jasot, ilhab, yadul, ahop, yul. Itu sama saja dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu biasa digunakan pada saat kita pemanasan ataupun materi-materi di taekwondo lain. Ya, jadi taekwondo yang baru harus hafal. Kita lanjut ke pembelajaran keempat, yaitu tentang instruksi atau aba-aba. Ya, instruksi pertama adalah cereot, cereot dan jumbi, siap dan bersedia. Itu kalau kalian bingung untuk gerakannya, silakan cek video saya yang kemarin itu kuda-kuda dalam taekwondo. Ya, ada lagi kyongre. Kyongre itu artinya hormat. Ya, sija. Ya, artinya dimulai. Sija itu mulai sama dengan mulai. Ya, ada lagi come on atau selesai. Ya, kalio atau stop. Itu pada saat biasanya dilakukan pada saat kita latihan, kita kalio, atau misalnya pada saat pertandingan kyurugi itu ada namanya kalio atau stop atau berhenti. Ada lagi dwi dora atau berbalik badan. Ya, ada baro atau kembali ke posisi awal sama dengan come on. Ya, ada lagi dobyon. Dobyon itu artinya pukulan 3 kali atau tendangan 3 kali. Ya, ada lagi sembyon itu 3. Maksud saya kalau dobyon itu 2 kali, kalau sembyon itu 3 kali pukulan atau tendangan. Ya. Henge atau kyongre itu menunduk. Henge atau kyongre itu menunduk sama kayak tadi. Ya, untuk sasaran ada elgol. Elgol itu sasarannya muka. Elgol itu sasarannya muka, ya. Ada lagi momtong. Momtong itu sasarannya ulu hati. Ini ada di sini, ya. Di tengah-tengah kalau kita tekan itu sakit, itu namanya ulu hati. Ada lagi kuda-kuda. Maksud saya sasaran itu di bawah namanya are, ya. Dari kemaluan sampai ke paha itu namanya are. Kita lanjut ke terakhir, kihap. Kihap artinya teriak, ya. Biasa dilakukan pada saat kita melakukan latihan, entah itu kecapean atau dan lain sebagainya, kita butuh kihap supaya kita lebih lega. Lanjut yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah pukulan, tekisan, tendangan. Ya, ini biasanya kita pelajari pada saat kita sabuk putih, kuning, dan kuning strip. Ya,
Yang pertama ada pukulan. Pukulan namanya jurugi. Ada yang bilang jurugi, ada yang bilang jerugi, dan lain sebagainya. Ya, jadi tergantung dari sababnya. Jurugi artinya pukulan. Jadi pada saat ada pukulan, misalkan momtong jurugi. Momtong itu adalah ulu hati, jurugi ada pukulan, berarti pukulan ke arah ke depan. Sasarannya adalah ulu hati. Pokoknya gerakan atau kalimat yang ada akhirnya jurugi itu berarti pukulan. Yang kedua ada maki. Maki adalah tangkisan. Ya, jadi misalkan ada kalimat yang belakangnya ada maki, itu artinya tangkisan. Ya. Yang ketiga ada cagi. Cagi adalah tendangan. Ya, jadi kalau misalnya di belakangnya ada kalimat cagi, itu berarti tendangan. Ada apcagi, dulil cagi, deol cagi, dan lain sebagainya. Ya, jadi jurugi adalah pukulan, maki adalah tangkisan, dan tendangan ada cagi. Terakhir ada janji taekwondo. Janji taekwondo adalah janji yang harus kita pelajari dan harus kita hafalkan pada saat kita menjadi taekwondoin. Ya, nanti itu berguna bagi kita pada saat UKT dan lain sebagainya. Jika kalian bingung janji taekwondo seperti apa, bisa cek video saya yang janji taekwondo. Sampai di sini jelas. Jika ada pertanyaan, silahkan masukkan ke komentar kita, nanti kita balas sebisa kita. Sampai di sini, semoga videonya bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi untuk kalian semua para taekwondoin baru. Cereat, Kyongre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.